Bentar. Nah, sebenarnya kenapa kita harus belajar ini? Sebenarnya semua mata kuliah yang ditugaskan pada teman-teman itu insya Allah pasti ada manfaatnya gitu ya. Nggak mungkin kalian diminta buat ngambil mata kuliah tapi nggak ada gunanya gitu. Apalagi mengenai metodologi penelitian, kemudian mengenai penulisan karya ilmiah, itu insya Allah punya benefit yang besar buat teman-teman. Nah, kalau metodologi penelitian ini adalah bekal teman-teman ketika besok teman-teman akan membuat proposal penelitian. Kalian itu udah KP kan ya, udah selesai KP. Nah, nanti pas selesai KP juga kan kalian bikin laporan ya. Nah, laporan itu juga harus mengikuti kaidah-kaidah metodologi penelitian biologi kayak gitu. Jadi, pasti di hampir semua mata kuliah, di hampir semua prodi, di hampir semua ilmu gitu ya, itu pasti ada statistikanya, terus pasti ada metodologi penelitiannya, karena emang itu tujuan dari kenapa kita belajar di perguruan tinggi gitu ya, untuk melakukan riset kayak gitu. Nah, eh, nanti yang membawakan materi ini ada dua dosen, nanti ada saya sama ada Bu Nurul. Nah, materi yang saya itu ada 7 pertemuan pertama ya. Itu pertama ada pendahuluan, kemudian nanti pertemuan kedua dan ketiga adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi mengerti perbedaannya apa, cara penggunaannya kapan. Itu untuk kuantitatif kualitatif. Terus ada komponen penelitian. Jadi di dalam penelitian itu ada komponen apa aja sih yang harus kita perhitungkan, itu ada di sini. Ada desain, ada instrumen, sama ada presentasi nanti di pertemuan terakhir. Kemudian nanti materi dengan Bu Nurul ada teknik sampling, kemudian teknik sampling itu gimana caranya kalian menentukan bahwa suatu populasi itu adalah menjadi sampel kalian. Itu belajarnya di teknik sampling. Terus sampling error, gimana kalau ternyata ada kesalahan gitu ketika kalian melakukan sampling, bagaimana mengatasinya, padahal nggak mungkin untuk melakukan penelitian lagi kayak gitu. Itu juga dipelajari sama Bu Nurul. Terus nanti ada pengumpulan data ya, teknik pengumpulan data apa saja. Terus nanti analisis data sama penarikan kesimpulan, ini 2 kali pertemuan. Yang pertama adalah yang parametrik, kedua non parametrik. Kemudian yang terakhir adalah presentasi teknik analisis data. Nah, biasanya nih teman-teman, pengalaman ya, pengalaman saya sebagai dosen dan pengalaman menguji teman-teman semua, kakak-kakak tingkat kalian, mereka tuh lemah banget di teknik analisis data. Kenapa lemah? Karena kalian tuh biasanya ngambil proposal atau penelitian yang mirip, terus analisisnya ngikut. Jadi kamu cuma ngopi paste gitu. Jadi ketika ditanya filosofinya gitu ya, kenapa kok pakai, misalnya ya kamu menentukan analisisnya menggunakan two-way ANOVA gitu. Terus kenapa kok pakai two-way ANOVA? Kalian nggak bisa jawab karena kalian nggak tahu two-way ANOVA itu apa dan menguji apa, alternatif lainnya apa kayak gitu. Jadinya biasanya kalian lemah di sini. Nah dulu nih kalau di saya waktu kuliah, kalau lemah di analisis data ini dihabisin datanya. Kenapa? Karena analisis data ini kan sumber kamu menarik kesimpulan ya. Intinya kalau kita mau penelitian, itu kan nanti kesimpulannya yang jadi penting gitu ya. Jadi kesimpulannya apa sih penelitiannya gitu loh. Nah, gimana kita bisa mengambil kesimpulan? Kita bisa ngambil kesimpulan kalau kita udah analisis data. Padahal ketika ditanya analisis data, kitanya nggak ngerti. Lah, jadi valid nggak nih datanya? Valid nggak kesimpulannya? Akhirnya penelitiannya jadi mentah karena ini nggak di apa namanya nggak diperdalam sama teman-teman kakak-kakak tingkat teman kalian tuh. Mereka lebih fokus pada metode penelitian, kemudian teorinya. Mereka takut banget ditanyain teori. Padahal kalau buat saya mah kalau teori itu nggak terlalu apa ya, iya teori penting, itu sumber pembahasanmu. Tapi S1 itu teori seberapa sih gitu loh. Jadi instrumen apa ya, komponen penilaiannya itu akan jauh lebih banyak di tata tulis gitu. Karena yang penting tuh kalian tuh S1 tuh memang belajar nulis gitu loh. Jadi itu yang sebenarnya lebih penting. Jadi buat teman-teman yang besok bakal ngambil proposal penelitian kayak gitu, iya untuk teori itu kalian penting buat belajar. Tapi ini juga nggak kalah penting untuk belajar mengenai teknik analisis data dan penarikan kesimpulan yang lebih sering dilupakan sebenarnya ya.
Nah, terus komponennya kayak gini ya besok. Jadi tugas 20, kuis 10, UTS 35, UAS 35, 100%. Nah, sekarang kita masuk ke perkenalan dulu gitu. Perkenalan mengenai konsep dasar penelitian. Kenapa sih sebenarnya kita mau melakukan penelitian? Ada yang mau volunteer jawab, Mbak Dewi? Kenapa Mbak mau melakukan penelitian? Untuk memperbarui ilmu pengetahuan mungkin, Bu. Untuk memperbarui ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan sudah ada, kamu mau memperbarui datanya gitu misalnya. Oke, bisa. Untuk memperbarui ilmu pengetahuan, boleh. Yang lain? Untuk memperoleh penemuan baru, Bu. Untuk memperoleh penemuan baru. Kayak apa tuh contohnya kalau penemuan baru? Itu betul juga. Ini yang mau saya bahas malah. Yang penemuan baru ini. Misalkan Ibu, kita bisa memanfaatkan yang selama ini kita tahu kan pisang tuh cuman yang makan tuh dagingnya doang, tapi ternyata kulitnya juga bisa kita manfaatkan gitu, Bu. Betul, betul. Betul Mbak Wiwin. Jadi yang mau saya bahas itu sebenarnya jawaban Mbak Wiwin ini. Yang tadi betul, memperbarui penelitian itu betul juga, tapi pokok dari kenapa kita mau melakukan penelitian itu karena kita ingin mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui. Nah, tapi dalam mencari ide kayak Mbak Wiwin tadi, kita sudah harus punya pengetahuan dasar atau knowledge. Dan kita sudah harus punya pengetahuan ilmunya gitu, kita punya sainsnya. Yang mana nanti antara pengetahuan dengan sains atau ilmu apa nih namanya? Sains itu bahasa Indonesianya apa? Kita udah punya pengetahuan umum, pengetahuan dasar, dan kita punya sains, maka kita akan akan ada perasaan amazement gitu loh. Kok bisa ya kayak gitu? Gimana ya caranya? Jadi sebenarnya ketika kalian melakukan penelitian itu jangan sampai kalian tuh gini ketika ditanya kenapa mau penelitian ini. eh Proyeknya dosen pembimbing saya ini, jadi saya ikut ini. Itu banyak loh, jangan dikira nggak banyak. Itu banyak pas lagi proposal, seminar proposal, mereka ditanya kenapa mau penelitian ini, nggak tahu katanya. Kenapa? Karena judulnya udah dikasih gitu loh. Jadi mereka nggak berpikir kenapa ya kok aku pengen penelitian ini gitu. Padahal sebenarnya kalau kita pengen menginternalisasi penelitian kita tuh harus ada ini, ada knowledge, ada science yang nanti menyebabkan kita akan merasa amazed gitu, merasa kagum. Oh iya, kok bisa begitu ya? Mekanismenya gimana ya? Caranya gimana ya gitu. Akhirnya jadi penasaran itu. Nah, ada rasa kagum, ada rasa penasaran. Kita mau tahu dong jawabannya kayak apa. Nah, kalau mau tahu jawabannya kayak apa, kita harus mencari cara. Gimana caranya supaya kita dapat jawaban yang ilmiah. Kenapa kita perlu jawaban yang ilmiah? Karena kita akademisi. Kita nggak mau dikasih jawaban tuh, senang nggak kalau kalian dikasih jawaban, iya katanya sih gitu, gitu. Katanya sih kulit pisang tuh bermanfaat menurunkan kadar gula darah gitu. Bisa diterima nggak kayak gitu? Nggak bisa, iya. Jadi kita kita sebagai akademisi kita dididik untuk untuk apa ya menjadi kritis gitu loh. Kok bisa menurunkan kadar gula darah? Caranya gimana? Metodenya kemarin apa? Pisangnya jenis apa? Kulit pisang jenis apa? Terus diabetesnya tipe apa? Pasti akan banyak pertanyaan gitu. Jadi nggak bisa kita menelan mentah-mentah. Itu sudah ada di fitrah kita sebagai seorang akademisi, seperti itu. Sehingga kalau kalian punya knowledge, punya science, kemudian kalian merasa kagum ya, kalian merasa kagum, terus penasaran mekanismenya seperti apa, kalian akan mencari cara bagaimana untuk mencari jawaban itu, dan itu di apa ya, metodenya itu harus metode ilmiah supaya jawaban yang kalian dapat itu juga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Sampai sini bisa diikuti ya. Semoga bisa ya. Oke. Nah, kemudian cara untuk mencari apa namanya? Mencari jawaban tadi itu bisa menggunakan pendekatan non saintifik dan pendekatan saintifik. Tentu kita akan menggunakan pendekatan yang saintifik ya, tapi saya kasih contoh deh, pendekatan non saintifik itu kayak apa? Jadi pendekatan non saintifik itu adalah upaya kita untuk mendapatkan ilmu dan upaya kita untuk memahami suatu fenomena yang terjadi di sekitar kita, tapi dilakukan secara tradisional atau non ilmiah. Contohnya kayak apa? Coba-coba, trial error. Kayak kalau kita masak. Kita masak tuh kan nyoba-nyoba resep. Oh kalau baking powdernya segini, kalorinya segini, jadinya kayak apa ya? Oh kalau mericanya segini, garamnya segini, rasanya udah cukup gurih belum ya? Kayak gitu. Tapi kan itu nggak ada
Itu tidak ada instrumennya, tidak ada metodenya, itu cuma coba-coba. Kalau berhasil syukur, nggak berhasil ya udah, itu trial and error. Bisa nggak metode ini dipakai untuk penelitian kita? Nggak bisa ya. Metode trial error ini nggak bisa digunakan untuk penelitian kita. Kemudian ada wahyu, ilham gitu. Itu ada nih kalau orang-orang di desa nih kayak gini, aku habis mimpi dapat kalau orang sakit ini bisa sembuh karena minum ini misalnya gitu. Terus ada kebetulan, prasangka, intuisi, pengalaman dan seterusnya. Pengalaman tuh banyak nih, yang paling sering pengalaman. Jadi biasanya kayak gini, apa ya obat-obat tradisional tuh, misalnya ditanya orang kena demam berdarah, terus minum angka, dari mana coba ilmunya? Orang-orang zaman dulu kok bisa ngasih tahu minum angka? Nggak ada, mereka nggak ada penelitian tentang angka, tapi mereka nyoba karena emang apa ya tumbuh di lingkungan yang kaya akan rempah-rempah ya. Anaknya sakit, dia kasih tuh angka, ternyata sembuh gitu. Akhirnya itu dipercaya secara turun-menurun seperti itu. Nah, sebenarnya yang jadi apa ya ladang kalian buat eksperimen tuh yang kayak gini-gini nih loh. Jadi kepercayaan atau obat yang turun-menurun di daerah kalian sendiri kayak gitu. Nah, itu berpotensi untuk kalian lakukan penelitian ilmiahnya. Kayak misalnya itu tadi penggunaan angka. Terus kalau kalian belean, ada orang yang belean pakai daun sirih, ya kan? Ada yang sembuh, ada juga yang enggak sih. Jadi kenapa sih kok bisa kayak gitu? Kok bisa ada yang sembuh pakai daun sirih? Nah, itu bisa jadi ide penelitian juga sebenarnya. Itu ya, itu kalau pendekatan non saintifik. Oh ya, ini ada satu contoh lagi yang kebetulan. Kebetulan itu penemuan obat malaria yang pakai kina itu ya. Itu kan nggak sengaja ya, orang mau mati, dia kecebur. Ini beneran loh ya. Orang mau mati karena kena malaria, nggak ada obatnya, dia tuh kecebur di parit. Nah, ketika kecebur di parit itu, qadarullah sembuh. Ternyata paritnya itu kejatuhan banyak daun sama apa buah dari pohon kina itu. Sehingga dia sembuh dari situ karena dia kecebur nggak sengaja minum airnya itu terus sembuh. Nah itu nggak sengaja dari situ terus banyak penelitian yang apa namanya marak ya dilakukan untuk meneliti apa sebabnya kok dia bisa sembuh gitu di situ. Ternyata diketahui kalau asal muasalnya dari pil kina itu dari pohon kina. Nah terus pendekatan kedua adalah dengan pendekatan saintifik. Tentu kita harus melakukan pendekatan saintifik apabila kita ingin mencari jawaban yang saintifik. Nah, untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, kita harus menggunakan pendekatan ilmiah ya, yang konsekuensinya berarti kita juga harus menggunakan metode yang ilmiah. Metode yang ilmiah itu kayak apa sih? Metode ilmiah itu adalah metode yang sudah diuji validitasnya, bahwa metode ini kalau digunakan berulang kali, itu akan menghasilkan hal yang sama gitu. Itu metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu nggak sembarang metode, tapi harus ada bukunya. Kamu pakai metode ini dari mana asalnya, sumbernya mana, referensinya mana, gitu ya. Nah, metode ilmiah sendiri ada beberapa ya, ada deduktif, induktif, konvergen, ada juga yang objektif. Kalau yang metode ilmiah yang deduktif, ini adalah metode di mana kita ini ingin menguji suatu teori gitu. Jadi sudah ada teori, kita memformulasikan hipotesis, kita ingin menguji teori itu. Kalau yang metode ilmiah induktif, justru kita ingin memformulasikan teorinya. Jadi kita ingin membuat teorinya. Itu kalau metode ilmiah induktif. Kalau yang konvergen ini berasal dari fakta. Jadi kayak yang tadi apa berdasarkan pengalaman itu tadi ya. Misalnya orang belekan, ada anak belekan pakai rebusan daun sirih bisa sembuh. Kenapa kira-kira? Nah, ini adalah metode ilmiah yang konvergen. Jadi kita melihat, kita mengumpulkan fakta, mencari ide, ini berdasarkan fenomena yang terjadi di sekitar kita. Itu namanya metode ilmiah konvergen. Kemudian metode ilmiah yang objektif ini tentu yang harus dilakukan oleh kita ya. Objektif itu berarti tidak boleh ada campur tangan orang lain dan ini murni bahwa hasil-hasil yang kita lakukan itu adalah berdasarkan objek yang kita teliti. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya. Ini kayak Lintang Aulia ini lagi KP? Enggak, Ibu. Oh, kok nggak ada Halo? ininya?
Kok nggak ada kameranya? Ada Ibu, tadi ini lagi benerin. Oh, Jadi oke. sempat dimatiin sebentar. Oke, kalau Vivi Pratiwi ini lagi KP? Oh, enggak. Oke. Oke, sambil ngeliatin teman-teman ya. Saya tuh ngajar belum pernah ketemu sama teman-teman semua ya perasaan. Udah mau ini udah KP-nya mau selesai, bentar lagi sempro. Tapi nggak pernah ketemu. Ini dia Putri, dia Putri. Hamdan Farid kemana? Oke. Saya tuh pernah lagi ngajar, terus mahasiswanya dipanggil nggak ada. Terus habis itu dia kan kayaknya mungkin ada temennya yang ngasih tahu ya, kok tadi dipanggil nggak ada gitu. Coba dikonfirmasi sama dosennya gitu. Terus dia ngaku lagi bikin Indomie. Kasian banget. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kalian di sana tuh lapar, makan nggak apa-apa. Makan aja sambil dengerin kuliah nggak apa-apa. Yang penting saya lihat kalian ada di situ. Gitu ya. Oke. Kemudian penelitian. Jadi penelitian itu sebenarnya definisinya apa? Kita perlu tahu definisinya dulu. Definisi penelitian itu adalah suatu penyelidikan. Penelitian itu kan sebenarnya proses investigasi ya. Tapi proses investigasi ini harus terorganisir dan hati-hati, kritis untuk mengumpulkan fakta. Jadi harus ada metodenya. Itulah makanya pentingnya metode itu di situ. Karena kalau kalian ngumpulin data tanpa metode, data itu akan dipertanyakan. Nggak ora kanggo gitu maksudnya. Kamu punya data banyak, tapi cara pengumpulan datanya salah atau tidak mengikuti kaidah-kaidah yang seharusnya gitu. Nah, itu nggak akan diakui datamu, dibilang nggak valid. Akhirnya jadi percuma kan? Kamu udah ngumpulin data susah-susah tapi nggak valid. Contohnya kayak gini. Saya lagi penelitian nih, penelitian saya tentang ini beneran loh ya, saya bukan contoh. Maksudnya saya lagi penelitian sama teman-teman angkatan 2018 ini mengenai hubungan antara siklus menstruasi dengan eh, maaf, hubungan antara gangguan menstruasi dengan tingkat stres. Misalnya itu ya, dua variabel. Variabel yang pertama adalah gangguan menstruasi, ini yang akan diukur adalah dysmenorrhea, berarti apa namanya? Nyeri haid gitu. Yang di sini perempuan-perempuan kan ya di sini. Kalau haid nyeri nggak? Itu namanya dysmenorrhea. Nyeri nggak kalau haid? Nyeri, Bu. Nyeri. Dari angka 0 sampai 10 skalanya berapa? Kalau saya 6, Bu. 6. Masih bisa beraktivitas ya? Saya bisa sampai nggak bisa beraktivitas. Nah, itu yang pengen kami teliti itu. Jadi kami tuh dulu ada, saya tuh punya teman gitu, yang kalau haid hari kedua atau hari pertama itu sampai terkapar kayak orang mau pingsan gitu, dia nggak bisa ngapa-ngapain, saking sakitnya gitu, dan maunya tidur terus dikasih obat supaya tidur gitu, karena kalau nggak gitu dia guling-guling. Itu ada yang seperti itu dan seperti itu ekstrim dan nggak normal gitu loh. Sehingga kita mau tahu nih faktor resikonya apa, penyebabnya apa gitu. Sehingga kita menguji salah satu faktor risikonya yaitu tingkat stres. Apakah ini hanya muncul ketika tingkat stresnya tinggi seperti itu. Nah, untuk melakukan penelitian seperti ini, saya harus punya instrumen. Apa instrumennya? Kuesioner. Nah, kuesioner ini harus diuji dulu. Kuesionernya valid atau enggak? Pertanyaannya bisa dimengerti apa enggak? Jangan-jangan nih, saya nulis pertanyaan, tapi ternyata responden saya, contohnya ya, misalnya teman-teman tadi, itu enggak bisa mengerti pertanyaan saya. Akhirnya jawabannya bisa dipertanggungjawabkan enggak? Nggak bisa. Jawaban respondennya nggak bisa dipertanggungjawabkan karena pertanyaannya aja nggak ngerti gitu loh. Tapi bukan salahnya si responden, salah saya sebagai peneliti kenapa instrumennya ini tidak diuji validitasnya terlebih dahulu gitu. Gitu teman-teman. Itu salah satu metode ya. Saya ngasih contoh metode. Jadi ketika kita udah susah-susah nih nyebar kuesioner sampai nggak tahu berapa ratus orang, ternyata instrumennya nggak diuji validitas dulu. Jadi jawaban responden yang tadi udah masuk ke saya itu nggak bisa saya pakai. Gitu. Itu contohnya. Contoh mengkonduk atau melakukan suatu penelitian itu memang harus kita rencanakan dengan hati-hati dan teliti. Jangan sampai uang, waktu,
yang udah kita habiskan ya, energi yang udah kita habiskan buat sampling, buat ngambil data, itu ternyata dimentahin gitu. Nggak bisa datanya ini dipakai karena instrumenmu salah, teknik samplingmu salah kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini nih kan sayang banget gitu loh. Jadi kita nggak mau itu terjadi. Dan lagian kalau yang namanya penelitian, terutama penelitian eksperimen ya teman-teman, itu nggak bisa turn back. Jadi kalau udah jalan, jalan terus maju, dia nggak bisa mundur. Contohnya misalnya kalian udah ngambil data, ya udah metodenya nggak bisa diubah di tengah jalan. Karena kalau metode kamu ubah di tengah jalan, padahal kamu udah ngambil data, nanti responden yang datanya kamu ambil setelah kamu mengubah data, itu nanti jadi nggak relevan dengan jawaban responden yang sebelumnya. Semoga bisa diikuti ya. Sampai sini ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Boleh. Untuk validasi metode penelitian yang kita gunakan itu bagaimana, Bu? Kalau penelitian, eksperimen, yang perlu kamu lakukan itu adalah menguji alat, instrumen untuk mengukurnya. Contohnya gini, ada penelitian eksperimen, tadi saya udah ngasih contoh ya, pemberian ekstrak pepaya untuk menurunkan kadar gula darah gitu ya. Dari mana saya dapat kadar gula darahnya? Pakai apa? Dari glukometer, Bu. Nah, dari glukometer. Kira-kira kalau glukometernya ternyata nih, dia tuh nggak dikalibrasi udah 4 tahun. Valid nggak data kita? Tidak, Bu. Iya, itu maksudku. Jadi, kalau untuk penelitian eksperimen, ini instrumennya, yaitu glukometer, itu harus dikalibrasi. Karena ini penelitian eksperimen, berarti kamu harus ngukur. Ini dalam lingkupnya biologi loh ya. Eksperimen biologi berarti kamu harus ngukur. Mau ngukur kadar gula darah, mau ngukur tekanan darah, mau ngukur berat badan, mau ngukur apa lagi? Kolesterol, mau ngukur kadar lemak. Semuanya kan pakai alat itu kan? Kita nggak bisa ngukur manual kan? Nah, alatnya itu dikalibrasi supaya hasilnya valid. Kalau saya, karena penelitian saya adalah penelitian deskriptif, saya menggunakan metode cross sectional sehingga saya harus menggunakan instrumen saya harus menggunakan kuesioner sebagai instrumen saya. Maka cara mengujinya adalah instrumen inilah yang harus diuji. Bagaimana caranya? Saya harus membagikan instrumen ini kepada responden yang kelompok kecil dulu, 20 orang misalnya. 20 orang ini kemudian kita analisis menggunakan SPSS, namanya uji validity dan reliability. Itu di SPSS ada. Kalau dari uji itu lolos, baru kita sebar ke responden yang sesungguhnya. Seperti itu. Apakah menjawab? Iya, Ibu menjawab. Terima kasih banyak, Bu. Jadi ini tergantung, cara pengujiannya adalah tergantung jenis penelitian apa yang kalian lakukan. Apakah penelitian kesehatan seperti saya, misalnya yang cross-sectional, atau penelitian eksperimen. Itu pengujiannya bergantung itu. Nah, kenapa juga penelitian bahasa Inggrisnya itu research? Karena ini kayak mengulang-ulang ya, mencari kembali. Re itu kan mengulang, search itu mencari, berarti mencari kembali, menelisik kembali, meneliti, bukan meneliti ya, mengkorek-korek kembali gitu loh, menginvestigasi ulang apa yang terjadi seperti itu. Nah, tujuannya apa toh? Kenapa toh kalau kita mau melakukan penelitian? Ini biasanya kita ingin mengubah kesimpulan yang telah diterima secara umum. Jadi kita pengen ngasih tahu ke masyarakat bahwa ada loh manfaat baru dari barang ini. Misalnya tadi kayak Mbak Wiwin, contohnya kayak apa, kulit pisang ya Mbak Wiwin ya? Iya, Bu. Orang kalau mikir kulit pisang tuh kan sampah kan ya. Jadi persepsi masyarakat itu kulit pisang itu kan sampah gitu. Nah, ternyata Mbak Wiwin melakukan penelitian bahwa banyak banget manfaat yang masih bisa diambil dari kulit pisang gitu. Sehingga itu akan, hasil penelitian Mbak Wiwin ini akan merubah persepsi masyarakat tentang kulit pisang tadi. Dan jadi masyarakat punya ilmu gitu untuk mengaplikasikan mempunyai ilmu aplikasi baru mengenai kulit pisang yang tadinya cuma dibuang ke tempat sampah, oh ternyata bisa diolah, caranya begini pengolahannya, jadi bisa jadi pupuk misalnya, kayak gitu. Gitu ya contohnya ya. Nah, penelitian yang menggunakan metode ilmiah ini menjadi namanya penelitian ilmiah. Ini yang kita lakukan. Kemudian
kita sebagai akademisi, sebagai peneliti itu harus mempunyai beberapa sikap. Yang pertama adalah objektif, kompeten, faktual. Apa maksudnya? Objektif itu maksudnya adalah hasil, atau selama kita melakukan penelitian tuh kita nggak boleh terpengaruh oleh hal-hal di luar objek penelitian kita. Jadi biarkan objeknya yang bicara gitu. Kita tuh pengen kadang ya kalau penelitian ya pengen banget hasilnya signifikan. Tapi udah diolak-alik datanya, udah dimacem-macemin, udah ditransformasi dan seterusnya, hasilnya tetap nggak signifikan. Artinya perlakuan yang kita kasih itu ternyata nggak berhasil gitu. Itu terjadi loh banyak. Misalnya tadi saya menggunakan itu ya, ekstrak daun pepaya ya. Nah, ekstrak daun pepaya ini saya kasihkan ke tikus, harapannya, hipotesisnya bisa menurunkan kadar gula darah. Ternyata nggak bisa. Mau diapa-apain tuh nggak bisa. Boleh nggak kita bohong nih, kita mengubah datanya? Sedikit aja biar jadi signifikan. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, kita malsu berarti. Nah, itu nggak boleh. Sehingga kalau datanya udah nggak signifikan, ya udah perlakuan kita berarti gagal. Kita harus memperbaiki di penelitian selanjutnya gitu. Gagal ya gagal, nggak apa-apa. Yang namanya penelitian itu nggak harus selalu berhasil kok. Insya Allah apapun yang kalian lakukan, kalian sudah meneliti nih, apapun itu hasilnya, itu akan sangat berguna buat penelitian selanjutnya. Bayangkan kalau kalian nggak gagal. Penelitian yang selanjutnya mungkin akan menggunakan metode yang sama dengan yang kalian pakai, yang kalian akhirnya gagal itu. Tapi karena kalian gagal, jadi peneliti yang akan mengikuti atau mempunyai topik yang sama akan melakukan modifikasi. Oh, menggunakan metode ini gagal. Berarti aku harus modifikasi kayak gini deh, coba nanti hasilnya kayak apa gitu. Intinya gagal atau enggak suatu penelitian itu, signifikan atau enggak, itu akan selalu bermanfaat untuk dunia penelitian. Jadi nggak usah khawatir. Ada dulu mahasiswa bimbingan saya ditakut-takutin gini. Jadi saya punya bimbingan 4 mahasiswa. Yang 3, semuanya tuh nggak signifikan hasilnya. Yang 1, dia punya 2 variabel, semuanya signifikan. Bagus banget nih hasilnya, 1 ini. Ini cowok ini ya, nakut-nakutin temannya semua di sini. Datamu nanti nggak laku loh, nggak bisa dipublikasiin gitu. Datamu nggak laku, nanti kalau pas ujian kamu dibantai nih kayak gini. Nggak benar kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, penelitian asal apa ya? Jadi kalau pas kita ujian, pas kita ngelakuin publikasi, hasil tuh nggak penting loh. Shocking kan? Hasil tuh nggak penting. Yang penting apa? Metode. Selama metodemu benar, metodemu rigid, hasilnya apa aja nggak masalah. Karena nggak akan dipertanyakan gitu loh. Hasilnya signifikan nih, tapi metodenya salah. Kayak contohnya misalnya menggunakan teknik analisis SPSS yang salah. Jadi hasilnya jadi signifikan gitu. Kepakai nggak? Enggak. Yang diuji lagi metodenya, yang akan diujikan oleh penguji pembahas, yang akan dibaca oleh reviewer artikel, itu adalah metodenya. Hasilnya signifikan nih, tapi metodenya nggak benar, ya udah nggak jadi gitu. Mendingan yang hasilnya nggak signifikan, hasilnya ibaratnya gagal gitu ya, tapi metodenya benar, rigid. Nah ini tetap bisa publish, ini tetap bisa bertahan nih di bantaian pendadaran itu, karena dia pegang metodenya rigid. Nah, jadi biasanya teman-teman ketika kalian menyusun proposal penelitian, itu yang akan diulik-ulik banget sama pembahas itu adalah metode. Karena dari metode itu ketahuan kamu ngerti nggak mau penelitian apa. Gitu. Kalau teori mah entar, teori itu kamu belajar sambil jalan. Gitu. Tapi metode itu kan rencana ya, yang namanya metode penelitian itu rencanamu untuk melakukan penelitian ini. Nah, kamu ngerti nggak tuh rencana penelitianmu sendiri? Jangan-jangan nggak ngerti. Nah, kalau nggak ngerti, ya inilah. Ini celah buat pembahas gitu. Jadi biasanya kalau mahasiswa bimbingan saya kasih tahu, metode ini harus kamu kuasai betul. Teorinya mah nanti, nggak ngerti nggak apa-apa. Namanya teori itu luas banget, kita belajar teori nggak habis-habis. Tapi metode ini kamu harus pegang gitu. Kemudian kompeten. Bisa nggak kalau kita sebagai mahasiswa biologi melakukan penelitian di teknik sipil? Bisa nggak? Nggak bisa. Kita melakukan penelitian di arsitektur? Nggak bisa. Kita melakukan penelitian di matematika aja deh, nggak usah jauh-jauh. Bisa nggak? Oh, ngoding. Bisa nggak? Nggak bisa. Artinya kita kompeten nggak di pemrograman, terus di apa namanya pemodelan matematika? Kompeten nggak kita? Nggak. Jadi ini harus dilihat juga kompetensi dari si peneliti.
Dia kompeten nggak nih buat melakukan penelitian ini? Karena kompetensi ini penting, berarti dia harus punya penguasaan dasar materi atau teorinya gitu. Jangankan jangankan ngoding ya, buka Zoom aja kadang bingung mau ini menunya mana-mana gitu. Maksudnya gitu. Jadi harus kompeten. Kompeten itu berarti kita punya ilmu basic untuk melakukan penelitian ini. Faktual itu berarti baru ya, yang terbaru dan juga berdasarkan fakta seperti itu. Ini sikap-sikap peneliti. Terus cara berpikir. Seorang peneliti itu harus punya cara berpikir yang apa ya, spesial gitu ya. Skeptis itu penting. Tahu nggak skeptis itu apa? Ah, masa sih gitu. Kok bisa ya? Beneran nggak sih ini hasilnya gitu? Itu skeptis. Jadi nggak langsung percaya, nggak percayaan gitu. Jadi kalau ada hasil, dia menerima suatu informasi, dia akan telaah betul gitu loh. Bener nggak ya gitu. Coba aku cross check di artikel-artikel yang udah terbit atau penelitian-penelitian yang serupa, bener nggak nih gitu. Dia skeptis, bukan berarti nggak percaya diri, beda loh ya. Tapi informasi yang dia dapatkan itu dia harus skeptis karena sikap skeptis itu yang membuat dia nanti bisa mengkomparasi dengan hal yang lain, dengan penelitian yang serupa, dengan artikel-artikel lain yang sudah terbit, sehingga dia mendapatkan gambaran yang utuh seperti itu. Jadi dia yakin bahwa, oh dataku ini udah bener kok, gitu, karena aku sudah mencocokkan dengan ini. Aku yakin dengan dataku. Jadi skeptis ini penting supaya kita membangun kepercayaan diri kita, gitu. Analisis, jadi ini perlu penting ya untuk menganalisis. Kita tuh merunut rencana, merunut cara kerja, merunut konsep berpikir itu perlu nih untuk peneliti. Kritis juga ya. Jadi kritis itu contohnya kayak misalnya, wah ada penelitian bagus banget ini, hasilnya bagus, metodenya bagus. Dari mana ya ini gitu misalnya. Kok bisa nih hasilnya sebagus ini, kayak apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Too good to be true gitu. Udah dicoba banyak orang kok nggak bisa, kok dia bisa nih. Ternyata habis dibaca lagi, yang neliti bukan orang biologi misalnya, ya udah nggak akan kita pakai. Artinya kritis itu adalah bahwa kita mampu menelusur gitu loh, kita mampu menelusur informasi yang kita dapatkan. Jadi kita ya itu tadi kembali lagi nggak mudah percaya gitu ya. Nah kita selalu mempertanyakan sesuatu. Ini kadang-kadang sifat yang nggak dipunyai mahasiswa. Beneran ini, saya nggak mengada-ada. Jadi ketika teman-teman anak-anak bimbingan saya itu, Mbak, kamu nanti nguji dua variabel ini pakai yang Spearman ya, pakai analisis Spearman gitu. Iya Bu, gitu. Gitu, udah. Terus dia nguji pakai Spearman, Bu, hasilnya begini. Hilang nggak sikap kritisnya? Padahal katanya mahasiswa kudu kritis ya. Hilang nggak sifat kritisnya? Hilang. Seharusnya dia nanya ke pembimbingnya, Bu, kenapa ya kok kita nggak pakai chi-square, Bu? Kan ini datanya begini. Bu, kenapa ya kok kita nggak pakai Pearson? Ini kan bisa diukur secara parametrik. Bedanya apa, Bu? Kayak gitu. Itu jarang banget saya temui seperti itu. Jadi mahasiswa yang saya temui ya untuk bimbingan, itu terbiasa menerima tapi tidak mencerna. Jadi dia nerima, dosennya bilang apa, iya, dilakuin sama dia. Tapi dia tuh nggak bertanya pertanyaan yang simple aja. Kenapa ya? Gitu. Kenapa ya aku harus pakai metode ini? Ada nggak sih metode yang lain gitu? Kenapa kok Bu Wulan nggak nyuruh pakai metode itu? Nah, kalau misalnya mahasiswa punya sikap seperti itu diskusi ngalir, enak banget gitu loh. Jadinya dosennya juga belajar, kayak saya juga belajar. Oh iya benar juga ya, kenapa kok nggak pakai metode ini? Padahal metode ini juga bisa jadi alternatif gitu. Jadi bisa mengalir gitu informasinya. Nah, sikap kritis ini yang saya rasa jarang banget saya temui di mahasiswa sekarang. Manut gitu, manut aja disuruh ngapain, iya. Gitu. Nah, terus tujuan penelitian nih, kenapa toh kok kita harus melakukan penelitian, tujuannya apa? Pada intinya yang harus teman-teman pegang itu adalah ini, quote ini. Tidak ada satu orang pun yang mampu mengajukan semua pertanyaan yang ada di dunia ini. Demikian pula, nggak ada satu orang pun yang bisa menemukan semua jawaban, bahkan hanya untuk satu pertanyaan. Artinya, penelitian itu sifatnya akan selalu kontinu, teman-teman. Pas kalian berhasil penelitian, itu kalian pasti akan punya pertanyaan lagi. Kok yang variabel ini kok ternyata nggak bisa ya? Kenapa ya kayak gitu? Jadi akan selalu ada unsolved problem gitu loh. Pas kamu lagi penelitian tuh, iya datamu yang kamu perlukan itu udah berhasil, udah oke. Tapi akan ada variabel-variabel lain yang mengganggu gitu loh. Mengganggu tuh artinya,
kok yang ini nggak cocok ya sama teori yang udah aku baca, ini kenapa ya kayak gitu, dan kamu nggak bisa nemuin jawabannya. Itu pasti ada kayak gitu. Nah, itu kayaknya fitrah ya, Allah udah men-setting sedemikian rupa. Jadi kita tuh bisa melakukan penelitian secara kontinu. Nanti itu akan dilanjutkan oleh penelitian selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian dalam suatu penelitian itu harus selalu dilakukan batasan. Kenapa? Karena yang namanya area penelitian itu luas banget. Kayak saya misalnya, saya tadi bilang apa? Mau penelitian mengenai gangguan siklus menstruasi, hubungan antara gangguan siklus menstruasi dengan tingkat stres misalnya pada perempuan usia 19 sampai 24 tahun misalnya. Coba kalau judulnya kayak gitu, se-Indonesia Raya yang usianya segitu itu jadi subjek penelitian saya, mampu nggak saya? Nggak mampu, saya nggak mampu seperti itu. Sehingga karena penelitian itu pasti ada batasannya, ada keterbatasan gitu loh. Mau dari segi waktu, mau dari segi sumber daya, mau dari segi keuangan, itu pasti ada batasan. Sehingga kita harus melakukan pembatasan masalah. Karena kita punya limitation, kita punya keterbatasan, maka penelitian kita harus dibatasi. Akhirnya saya batasi bahwa responden saya ini usianya 19 sampai 24 tahun, tapi syaratnya satu, harus mahasiswi UAD. Jadi mereka yang perempuan usianya 19 sampai 25 tahun itu enggak, tapi bukan mahasiswi UAD itu enggak bisa jadi responden saya. Saya enggak boleh menjadikan dia sebagai responden. Itu salah satu pembatasan masalahnya. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa, Bu. Ada Bisa, pertanyaan? Ibu. Belum ya? Oke, sekarang gimana contohnya kalau penelitian eksperimen? Ada yang ini, judulnya sama ya biar kalian nggak lupa. Patune aku sing lali. Misalnya tadi kayak ekstrak etanol, efek ekstrak etanol daun pepaya untuk menurunkan kadar gula darah misalnya. Terus ditanya, daun pepaya kayak apa? Di Indonesia Raya banyak banget daun pepayanya. Apakah Anda sampling dari seluruh daerah di se-Indonesia Raya gitu? Kan enggak ya? Karena nggak mungkin gitu loh. Jadinya ini pasti daun pepayanya ini harus disempitkan nih. Harus ada syaratnya nih. Apa syaratnya? Oh, daun pepaya Kalina. Dia hanya yang ekstra Kalina, yang varietas Kalina aja, yang kalian sebut California itu sebenarnya. Tahu kan pepaya California? Tahu ya? Nah, itu sebenarnya namanya Kalina, men. Itu salah dan kasihan banget itu yang nemuin orang IPB kan. Jadi dia mengkultur dan akhirnya dapat pepaya California itu. Padahal mereka ngasih namanya Kalina, tapi ada orang nggak tahu lah sembarangan nyebutnya California, akhirnya terkenal California. Padahal namanya itu Kalina aslinya. Jadi ini penelitian Pak Haris ya sama saya. Jadi daun pepayanya itu kita sempitkan, yaitu daun pepaya varietas Kalina. Terus ditanya lagi, dalam satu pohon itu, mana daun yang diambil? Yang bawah, yang tengah, yang atas? Apa semuanya? Itu juga penting loh ditanya. Karena bisa jadi kandungannya beda, ya enggak? Daun yang paling bawah itu usianya udah tua, tapi daun yang paling atas usianya lebih muda. Kandungannya bisa jadi beda dia. Flavonoidnya, terus saponinnya, dan seterusnya itu bisa jadi beda. Makanya harus disempitkan tuh, yang mana yang mau kamu uji, apakah yang bawah saja, yang tengah, atau yang atas gitu. Itu kita sempitkan. Terus nanti area ngambilnya, dia di ketinggian berapa. Bisa jadi varietas pepaya Kalina yang ada di Jogja itu beda dengan varietas Kalina yang ada di Magelang, karena Magelang notabene lebih tinggi sedikit ya. Kalau dari permukaan laut kayak gitu. Jangan-jangan beda, itu juga bisa jadi batasan teman-teman. Artinya sih intinya kita tuh mau mempersempit penelitian kita supaya penelitian kita tuh nggak belangkrah gitu loh, nggak terlalu luas. Karena kalau terlalu luas, pusing di kita nanti, karena akan banyak variabel yang mengganggu, yang kita nggak bisa mencari jawabannya. Sehingga harus kita sempitkan itu tadi. Nah, macam tujuan penelitian tuh banyak ya. Kita mau mengeksplorasi lah, mau mendeskripsikan lah, mau memprediksikan lah, mau memberikan eksplanasi, atau mau memberikan tindakan seperti itu. Jadi tujuan penelitian tuh banyak, tergantung kamu mau penelitian apa. Itu kalau penelitian kayak saya tadi, semuanya eksplorasi. Kayak misalnya tadi yang ekstrak pepaya daun Kalina, itu eksplorasi. Bisa nggak sih ini menurunkan? Kalau ternyata jawabannya bisa, maka harus kita teliti lagi.
komponen yang mana dalam ekstrak daun pepaya yang bisa menurunkan kadar gula darah. Tahu nggak saya bilang makanya tadi, yang namanya penelitian tuh never ending. Karena itu tadi, apa namanya, udah berhasil nih. Tujuannya kan tadi cuma satu ya, bisa nggak sih ekstrak pepaya daun kalina nih menurunkan kadar gula darah? Tapi habis ketemu jawabannya, oh iya bisa, hasilnya signifikan. Akhirnya kita harus ada ini pertanyaan lanjutan lagi kayak, oh iya tapi kan komponennya ekstrak pepaya daun kalina tadi kan nggak cuma satu, ada banyak gitu. Yang mana nih yang menjadi zat aktif yang menurunkan kadar gula darah? Apakah mereka bekerja bersamaan? Yang flavonoid, yang alkaloid, yang saponin, yang terpentoin, apakah ini mereka semua bekerja bersamaan atau mereka kerjanya sendiri-sendiri? Gitu. Jadi tadi saya bilang makanya yang namanya penelitian itu akan never ending. Dan nggak akan bisa satu penelitian itu menjawab untuk semua pertanyaan. Itu tadi maksudnya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Ini belajar metopen apa belajar filsafat gitu ya. Kalian nggak tahu kan dulu kalau kuliah di apa namanya kampus pendidikan karena saya dari UNY ya, meskipun saya tuh prodinya biologi, tapi ada loh yang ngasih filsafat ilmu. Pusing nggak tahu belajar filsafat ilmu. Kenapa sih kita harus belajar katanya. Ini tuh belajar filsafat juga kalau mempelajari metode penelitian, kemudian mempelajari apa ya, kalau dulu saya namanya mata kuliahnya metodologi penelitian biologi. Itu isinya juga filsafat kayak gini. Kenapa harus dilakukan? Oh, isinya kenapa-kenapa terus lah pokoknya. Ya, ada yang mau nanya? Yang tadi tujuan penelitian aksi itu yang kayak gimana, Bu? Tujuan penelitian aksi. Jadi penelitiannya ini biasanya kalau yang saya tangkap ya, ini penelitian-penelitian di kedokteran gitu. Jadi mereka yang sudah namanya cohort study. Jadi mereka tuh udah melakukan penelitian. Jadi gini ya, gimana ya? Yang namanya dokter tuh mereka punya berbagai macam kasus, berbagai macam penyakit. Pokoknya mereka punya data yang luar biasa banyaknya gitu. Nah, terus mereka mau tahu nih, antara misalnya mereka punya pasien kanker dan mereka punya pasien kanker yang diobati dengan apa namanya anti kanker A, terus punya kelompok pasien B yang diobati dengan anti kanker B. Ini sudah berjalan penelitiannya, terus dibandingkan gitu. Nah, ini penelitian aksi nih kayak gini, karena dia memberikan perlakuan dan itu jalan terus gitu perlakuannya. Ini bukan eksplorasi lagi, tapi dia pengen melihat outcome-nya gitu. Pasien kanker yang diberi obat ini dan diberi obat ini tuh mana yang apa ya? Angka harapan hidupnya lebih tinggi. Kira-kira seperti itu, Mbak. Terima kasih, Bu. Oke. Terus fungsi penelitian. Jadi penelitian tadi kan fungsinya sebenarnya kita mau nyari jawaban ya, tapi jawabannya mencarinya dengan cara yang ilmiah gitu. Terus harapannya juga jawaban kita tadi bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, ini juga orang penelitian tuh harus cari masalah dulu gitu loh. Ada masalah apa sih di lingkungan kita tuh sebenarnya kok harus dilakukan penelitian gitu. Jadi kita harus apa ya? Peka gitu. Peka dan terpapar atau terekspos dengan banyak sekali informasi supaya kita bisa dapat ide penelitian. Kayak gitu. Jadi ada masalah apa di sekitar yang ingin kita pecahkan. Nah, fungsi penelitian ini adalah mendeskripsikan, memberikan data dan informasi. Itu pertama, pasti kita harus memberikan data dan informasi. Nah, tapi data sama informasi ini bisa nggak sih kalau misalnya kamu dapat data, kamu penelitian, terus dapat data kadar gula darah, sekian, usianya sekian, terus dapat kadar kreatinin sekian, sekian. Penting nggak kalau buat Bapak Ibumu wis misalnya? Penting nggak data kayak gitu? Kadar gula darah tikusmu berapa, atau kadar gula darah respondenmu berapa, terus kreatinnya berapa, penting nggak? Nggak penting. Data atau informasi ini harus kita olah dulu, sehingga kita menjadi, data ini harus kita olah dulu sehingga menjadi informasi. Informasi ini yang penting untuk masyarakat umum. Oh, Bapak, kalau pakai ekstrak pepaya daun kalina, itu kadar gula darahnya bisa turun. Nah, itu penting tuh buat Bapak Ibumu tahu gitu. Tapi kalau dikasih datanya, penting nggak? Nggak penting. Jadi data ini harus diolah dulu supaya menjadi informasi sehingga bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat kayak gitu. Dan apa ya, pentingnya penelitian itu semakin mudah dia diterima masyarakat tuh penelitiannya makin bagus. Prinsipnya gitu.
Kemudian salah satu fungsi penelitian juga menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Jadi kita mau menjelaskan. Misalnya kayak contohnya saya tadi, kenapa ya kok mahasiswi UAD itu banyak banget yang mengalami dysmenorrhea gitu. Oh ternyata mereka banyak yang stres, kuliahnya banyak, tugasnya banyak, praktikumnya sering, terus kegiatan organisasinya banyak. Oh ternyata ini nih faktor-faktor risiko yang menyebabkan mereka punya gangguan siklus menstruasi gitu. Itu contohnya untuk ini tadi menerangkan data atau kondisi latar belakang dan seterusnya. Terus menyusun teori. Nah, dari penelitian kita tadi, kita nanti akan bisa mendapatkan suatu teori gitu. Teorinya apa sih gitu? Kalau kita punya penelitian variabelnya kayak gini-gini, datanya seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, teori yang bisa kita susun apa? Oh, ternyata dari 4 prodi, ada prodi SI, fisika, matematika, sama biologi, itu yang paling banyak gangguan siklus menstruasinya tuh prodi biologi misalnya. Kenapa? Ketika diruntut, oh ternyata proporsi mahasiswi perempuannya lebih banyak pertama. Terus kedua dari kegiatan atau beban kegiatan baik akademik maupun non akademik itu jauh lebih banyak di biologi misalnya. Nanti kita bisa membuat teori tuh misalnya. Misalnya contohnya gini. Beban kerja atau apa ya? Beban akademik yang berlebihan dapat ini teori loh ya. Kayaknya simpel banget ya. Beban akademik yang berlebihan dapat mempengaruhi siklus menstruasi wanita usia 19 sampai 25 tahun. Dari penelitian saya tadi saya bisa merunut teori, saya bisa membuat teori tersebut. Itu contohnya. Terus juga fungsi yang lain adalah meramalkan, mengestimasi dan memproyeksi suatu fenomena. Juga bisa mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Oke. Terus ragam penelitian. Nah, kadang-kadang tuh saya tuh agak gatal ya kalau ada proposal tuh minta apa ya? Minta jenis penelitian. Bingung ditanyain jenis penelitian. Jenis penelitian tuh masalahnya bisa ditinjau dari kayak gini. Nah, mau yang mana, Pak, Bu? Saya kalau ditanya jenis penelitiannya apa ya dilihat dari mana dulu? Mau dilihat dari tujuannya. Tujuannya berarti bisa deskripsi, eksplorasi, aksi dan seterusnya. Mau dilihat dari bidang ilmunya berarti bidang ilmu biologi, bidang ilmu berarti jenis penelitian biologi, jenis penelitian hayat, jenis penelitian kebidanan, jenis penelitian kedokteran dan seterusnya. Atau mau ditinjau dari variabelnya, bebas terikat. Atau mau ditinjau dari jenis datanya, kuantitatif dan kualitatif. Makanya ini tuh kadang-kadang kalau ada metode, format penulisan proposal yang mengharuskan adanya jenis penelitian, ini buat saya lucu gitu karena jenis penelitian tuh banyak banget dan ini bisa bermacam-macam tergantung mau dikategorikan berdasar apa dulu gitu. Gitu ya. Nggak penting sih, tapi kadang-kadang keluar ini. Nah, terus ada bentar. Terus ada unsur-unsur dalam penelitian, ada teori, preposisi, konsep, variabel, hipotesis, sama definisi operasional. Saya akan jelaskan sedikit-sedikit saja ya, karena ini teori banget gitu. Jadi kalau yang namanya teori, itu dalam suatu penelitian teman-teman, itu pasti harus ada yang namanya tinjauan pustaka ya. Nah, itu adalah teori. Yang mana teori ini merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan. Dan kalau dalam disiplin keilmuan biologi, itu bisa kita bagi lagi, tergantung penelitianmu apa. Kalau tadi penelitianku tentang siklus menstruasi dan tingkat stres, berarti nanti tinjauan pustakaku akan berputar di area situ saja. Penelitianmu tadi ekstrak papaya daun kalina terhadap kadar gula darah, nanti tinjauan pustakanya akan berputar di situ saja teorinya gitu. Jadi ini bergantung pada kita meneliti pada bidang apa, area apa gitu. Nah, yang namanya teori ini merupakan hukum dan prinsip di mana maksudnya adalah saya sering menemukan nih ketika kan teman-teman udah bikin nih proposal. Udah bikin proposal ya benar, bab 1 sampai 3.
Terus kalian ambil data, masuk tuh ke bab 4. Terus setelah di bab 4, kalian bikin pembahasan. Nah, pas bikin pembahasan, saya baca tuh, loh, teorinya kok muncul yang tadinya nggak ada di bab 2. Kan bab 2, tempatnya teori itu kan bab 2 ya. Nanti di bab 4 itu saya sering menemukan teori-teori baru yang tadi saya nggak baca di atas. Itu nggak boleh. Karena bab 4 itu harus sudah di-cover di bab 2. Jadi ceritanya pas di pembahasan itu kamu cross-check antara data yang kamu dapatkan dengan data yang ada di tinjauan pustaka. Harusnya seperti itu. Tapi yang saya dapatkan nggak begitu. Yang saya dapatkan kalian ini tinjauan pustakanya ngomong apa, pembahasannya ngomong apa. Ini biasanya kayak gitu. Jadi nggak sinkron. Jadi penelitiannya nggak nyambung gitu loh. Padahal itu tadi teori itu hukum dan prinsip. Nah, kita kan harus kembali pada hukum dan prinsip di bab 2 tadi. Nah, fungsinya apa teori ini? Ini adalah berfungsi sebagai fungsi eksplanatif prediktif kontrol gitu. Jadi fungsi eksplanatif itu berarti maksudnya adalah tadi itu segala hal yang kita dapatkan di data hasil ini harus bisa dijelaskan atau harus tercakup dalam apa tuh teori yang sudah kita tuliskan di bab 2 tadi. Nah, ada lagi yang namanya proposisi. Proposisi ini adalah pernyataan tentang hubungan antara dua konsep atau lebih, gitu. Ini contoh di bidang ekonomi ya. Jika harga suatu barang naik, maka permintaan barang berkurang. Ada dua konsep di sini. Ada konsep harga, ada konsep permintaan. Hubungannya gimana? Kalau harga naik, permintaan berkurang. Itu hubungannya. Ini namanya proposisi. Dalam penelitian biologi pun harus ada. Contohnya apa? Contohnya sebentar. Contohnya kalau dalam konsep ilmu biologi ada yang namanya konsep pertumbuhan, perkembangan, protein, sitokin kayak gitu. Itu yang harus kita buat proposisinya. Tergantung penelitianmu mau apa. Misalnya kalau katakanlah pertumbuhan ya. Apa ya kita beri contoh? Pemberian pupuk POC. Pemberian pupuk POC ini berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman tomat. Jadi di situ ada dua konsep, yang pertama adalah POC, yang kedua adalah pertumbuhan tanaman tomat, seperti itu. Sehingga kedua konsep itu harus bisa digambarkan hubungannya seperti apa. Itu yang dinamakan proposisi. Nah, kemudian konsep ini adalah sesuatu, ini unsur yang penting ya dalam suatu penelitian gitu, karena konsep ini merupakan abstrak tapi dia menunjuk pada suatu yang konkret. Nah, contohnya gimana? Susah kalau dari definisi doang ya, kasih contoh. Contohnya misalnya di bagian biologi ya, reproduksi manusia. Yang dimaksud reproduksi manusia dalam konsep biologi itu adalah fertilitas dan fekunditas. Mohon maaf, yang dimaksud dalam reproduksi manusia dalam penelitian ini. Jadi kamu meneliti tentang reproduksi nih. Nah, tapi reproduksi manusia itu kan luas banget. Mau di mana? Mau dilihat dari sisi anatominya, mau dilihat dari sisi endokrin, mau dilihat dari sisi apa lagi? Jenis kelamin, mau dilihat dari apa? Fungsi apa? Organ-organnya itu, atau mau dilihat dari mana? Kan terlalu luas. Jadi kalau kita bilang reproduksi manusia, terpikirnya apa di sini? Abstrak, nggak tahu nih maksudnya apa. Yang mana? Reproduksi manusia yang mana? Gitu loh. Itu yang dimaksud abstrak karena nggak konkret di sini di bayangan kita. Tapi begitu saya bilang fertilitas dan fekunditas, langsung kan nyantol. Nyantol nggak? Jangan-jangan nggak nyantol lagi. Ketika kita bilang fertilitas, kita langsung nyangkut, oh berarti ini tentang kesuburan gitu. Reproduksi manusia di kesuburan seperti itu. Itu adalah konsep. Nah, konsep ini juga penting dijelaskan dalam suatu penelitian. Jadi penelitian itu harus jelas peta konsepnya sebenarnya. Kemudian ada yang namanya variabel, yang mana variabel ini adalah konsep yang mempunyai nilai. Contoh, badan. Badan ini variabel bukan? Bukan, karena karena badan tidak ada nilainya. Tapi kalau kita bilang berat badan, ini variabel, karena berat badan bisa diukur. Misalnya, contoh pengaruh pemberian vitamin A terhadap peningkatan berat badan balita misalnya. Nah, itu kan bisa diukur. Vitamin A-nya bisa diukur sebagai salah satu variabelnya, variabel bebas ya. Berat badannya sebagai variabel terikat bisa diukur juga.
gitu. Sampai sini mengikuti nggak? Saya kok kayaknya, aduh saya stres nih lihat Mbak Sonya, kayaknya Mbak Sonyanya juga nggak senyum, nggak apa. Dia kayak nggak ngerti saya ngomong apa. Bingung nggak? Kalau bingung diinterupsi aja. Ada pertanyaan nggak? Paham kok, Bu. Oh ya, oke. Senyum kayak Mbak Sonya. Oke, saya ganti slide deh, biar nggak ngelihat dia terus. Oke, kemudian contoh yang lain, seks gitu. Kalau kita bicara tentang seks, ini juga variabel karena dia ada nilainya. Yang saya maksud dengan nilai kalau dalam metode penelitian, dalam analisis statistik, nilai itu tidak melulu soal angka ya teman-teman. Nilai atau data itu bisa bersifat interval, rasio, ordinal, dan seterusnya. Nah, ini sifatnya adalah ordinal. Seks itu kita bilang variabel, kenapa? Karena dia bisa diukur laki-laki atau perempuan, jadi ada value-nya, ada nilainya. Tapi kalau badan tadi, ada nggak nilainya? Nggak ada. Kalau berat badan baru ada nilainya. Tinggi badan ada nilainya. Gitu. Bisa dimengerti ya bedanya? Seks atau jenis kelamin ini merupakan variabel karena kita bisa membuat kategorisasi atau penilaian, yaitu laki-laki dan perempuan. Terus ada variabel yang lain, umur, pendidikan, status perkawinan, dan seterusnya. Ini semuanya variabel karena semuanya ada nilainya. Coba saya tanya deh, status perkawinan itu kok bisa disebut variabel karena apa, Mbak Cucu? Karena bisa bisa dikategorisasikan juga tadi. Jadi apa kategorinya? Jadi statusnya itu bisa dua, antara belum menikah atau sudah menikah gitu. Oke, taulah berarti nggak ngantuk ya. Oke, terus sekarang kita masuk hipotesis. Nah, hipotesis ini yang biasanya bakalan juga diulik-ulik sama pembahas ya atau penguji. Kalian tuh kalau bikin penelitian itu harus ada hipotesisnya dulu. Hipotesisnya apa? Nah, penelitianmu itu untuk menguji hipotesis itu. Jangan sampai kalian punya penelitian tapi nggak ada hipotesisnya dan juga harap ngopo gitu. Jadi hipotesisnya itu perlu disusun supaya kalian bisa menguji hipotesis tersebut. Nah, jadi intinya kalau pada penyusunan hipotesis itu kita mau melihat hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian kita. Kalau contohnya tadi penelitianku ya, gangguan siklus menstruasi, hubungan antara gangguan siklus menstruasi dengan apa mau? Dengan kualitas tidur. Maaf itu yang lain. Dengan ya Allah kok lupa. Tingkat stres. Tingkat stres. Jadi saya hubungan antara gangguan siklus menstruasi dengan tingkat stres misalnya kayak gitu ya. Nah itu variabelnya kan udah ada dua tuh. Dalam judul itu udah ada dua. Variabel yang pertama adalah gangguan siklus menstruasi, itu variabel terikatnya. Variabel bebasnya adalah tingkat stres. Kayak gitu. Nah hipotesis ini harus bisa membuat hubungan antara kedua variabel ini. Contohnya gimana? Contohnya adalah yang pertama ya hipotesis saya adalah bahwa apabila seseorang itu mengalami stres yang berat, jadi skala kan stres itu dikategorikan menjadi rendah, sedang, tinggi gitu. Seseorang yang mengalami stres berat atau stres dengan kategori tinggi itu akan mengalami gangguan menstruasi. Ini hipotesis saya. Nah, nanti akan saya buktikan dengan instrumen dan dengan responden saya. Hasilnya kayak gitu enggak? Kalau iya berarti oke banget, menyenangkan karena kita tinggal nyari data-data yang mendukung gitu ya. Kalau enggak, nah ini dah sakit kepala lagi. Nanti harus nyari kenapa gitu. Apa sebabnya? Apakah responden kita tidak apakah responden kita tidak homogen, apakah responden kita berbohong, apakah instrumen kita sendiri nggak benar. Nah itu faktor-faktor yang harus dicari nanti kalau tidak kalau tidak signifikan atau hipotesisnya tidak terbukti gitu ya. Oh ya tadi nih. Nah hipotesis yang baik itu harus menggambarkan hubungan variabel-variabel tadi. Jadi misalnya wah iki gitu meneh. Aku mau kelingan iki. Apalah ya. Jadi saya juga ada penelitian mengenai hubungan antara usia dengan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 gitu. Nah, hipotesis saya adalah kadar gula darah pasien diabetes mellitus tipe 2 dipengaruhi oleh usia.
Ini adalah hipotesis saya. Nah, ini harus saya buktikan nanti dengan analisis data yang saya lakukan seperti itu. Kemudian ada yang namanya definisi operasional. Definisi operasional ini adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel itu diukur dalam suatu penelitian. Karena beda-beda. Contohnya kayak gini. Misalnya apa ya? Saya ini dulu. Apa ya? Kata yang sama tapi kalau disiplin ilmunya beda, itu bisa jadi beda. Nggak kepikir nih sekarang. Tapi pada intinya, definisi operasional itu adalah hal-hal atau konsep atau terminologi yang kamu gunakan dalam penelitianmu, yang itu spesifik menunjuk pada penelitian tersebut. Contohnya, tadi penelitianku tadi tentang ekstrak papaya daun kalina terhadap penurunan kadar gula darah tikus putih ya, misalnya. Nah, ekstrak papaya daun kalina, jadi daun kalina itu bisa dibuat ekstrak dengan alkohol 76%, alkohol 90%, alkohol 96%. Nah, punya aku pakai yang mana? Itu salah satu contohnya. Jadi, apa ya, kayak pembatasan masalah juga sih jatuhnya. Tapi ya ini, seperti ini. Jadi, intinya adalah yang dimaksud ekstrak etanol daun papaya. Jadi contohnya ya, yang dimaksud dengan ekstrak etanol daun papaya kalina adalah daun kalina papaya yang diekstraksi menggunakan metode maserasi menggunakan alkohol 96%. Gitu maksudnya. Mengerti nggak? Supaya bisa dibedakan. Kalau ada orang lain, penelitian yang sama menggunakan ekstrak papaya daun kalina terhadap kadar gula darah tapi hasilnya beda sama saya, oh lihat definisi operasionalnya. Jangan-jangan ekstrak papaya daun kalinanya dia itu itu daunnya tuh daun yang tua-tua, atau dia mengekstrak menggunakan alkohol 70%, atau dia mengekstrak menggunakan alkohol 80% misalnya. Jadi pasti ada perbedaan meskipun minor. Kayak gitu. Ini contohnya definisi operasional ya. Terus ada lagi nih, misalnya ada tulisan kayak saya nih, misalnya contohnya apa ya? Saya melakukan penelitian kemarin itu gangguan analisis gangguan siklus menstruasi pada wanita usia subur di Lapas Wirogunan, misalnya saya gitu kemarin. Nah, di situ kan ada kata apa? Wanita usia subur ya. Orang kan bertanya-tanya, yang dimaksud wanita usia subur tuh kayak apa? Siapa gitu. Nah, terus dikasih definisinya di situ. Wanita usia subur adalah wanita yang berusia sekian sampai sekian, mempunyai siklus haid teratur dan bla 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 itu. Itu namanya definisi operasional. Buat apa sih kok kita harus bikin definisi operasional? Supaya pembaca naskah kalian itu punya konsep yang sama dengan kalian. Karena itu tadi kalau misalnya saya bilang apa ya? Coba deh Mbak. Saya bilang gini ke siapa ya? Mbak Ira Diah nih. Misalnya saya ngomong reproduksi wanita gitu. Yang di pikiranmu apa, Mbak? Siklus haid mungkin, Bu. Oh, siklus haid. Oke. Padahal kalau yang saya bilang adalah nih mekanisme endokrinologinya dari siklus haid. Kan beda ya jadinya. Makanya kenapa kita perlu definisi operasional supaya orang yang membaca naskahmu itu mempunyai konsep yang sama kita sebagai penulisnya. Bahwa ketika saya bilang reproduksi wanita, yang saya maksud adalah mekanisme hormonal dari siklus menstruasi, bukan siklus menstruasinya. Kalau siklus menstruasinya mah hitungan hari, gampang. Tapi yang saya maksud adalah mekanisme hormonalnya seperti apa. Gitu intinya, kalau definisi operasional ya. Udah habis. Ada pertanyaan nggak? Oh ya Allah, kelupaan. Aku belum ini presensi. Ada pertanyaan?
Nggak ada? Udah cukup ya? Cukup jelas sekali. Oke deh. Eh, saya presensi dulu, teman-teman. Muhammad Sena ada nggak? Ya, kok nggak datang lagi sini? Muhammad Sena nggak ada ya. Prasasti ada? Ada Ibu. Oke. Jadi, Saktia Raihan? Liana? Liana nggak ada? Tadi kayaknya ada deh. Naresh? Hadir, Bu. Sohifun Nurah? Hadir, Bu. Ivaldo ada. Dwi Cahya? Hadir, Bu. Benta? Benta nggak ada? Di kolom chat, Bu. Oh, di kolom chat. Oke, sorry, belum lihat. Oh, Benta hadir. Oke. Wahyu Hana? Hadir, Ibu. Hadir, oh ya. Nggak apa-apa ya, kalian nostalgia kayak anak SD di absen ini. Iradia? Ada tadi. Hadir, Bu. Endah Retno? hadir. Mana? Oh ya, ada. Oke. Hamdan Farid? Hadir, Bu. Oke. Miftahul Jannah? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Aditya Jamil? Hadir, Bu. Oh ya. Sabrina mana Sabrina? Sabrina nggak datang ya? Itu, Bu, ada kendala jaringan barusan. Muhammad Afan? Hadir, Bu. Hidayah mana? Oh, ada Hidayah. Siti Hadir, Bu. Munawarah? Siti Munawarah? Nggak ada. Mufliha? Hadir, Bu. Oke. Novita? Novita nggak ada ya? Ivana? Hadir, Bu. Oke. Ivana hadir, Novita nggak ada. Dwi Ranti? Hadir, Bu. Dwi Ranti ada. Ini tadi yang chat siapa? Novita ada. Oke, Pandu? Oh, Siti Munawaroh ada. Oke. Hadir, Bu. Pandu ada. Fatihah? Hadir, Ibu. Fatihah ada. Liana kenapa? Liana ada kan ya? Tadi udah lihat kok sih. Ya, kenapa Mbak Liana? Ibu, maaf tadi saya terus jaringannya, Bu. Nggak apa-apa. Tadi udah ngelihat soalnya. Nggak apa-apa, udah dicentang kok. Farhan? Hadir, Bu. Maaf, Ibu. Saya Ya. Nah, Kenapa? baik, Bu. Terima kasih. Sentia? Hadir, Bu. Sentia ada. Bagus? Ada tadi kayaknya. Hadir, Bu. Ya. Fawas? Hadir, Bu. Maulana Iqbal? Tadi aku lihat juga. Itu apa? Irsyad? Hadir, Bu. Mana sih? Irsyad tuh mana sih? Saya. Nggak ada wajahnya, Mas. Cuma huruf I aja. Oh, benar, Bu. Oh, Pakai iya. laptop. Gondrong Kamera. amat, mentang-mentang nggak sekolah ya. Iya, itu. Nggak ke kampus. Oke, ini yang nggak ada berarti Sabrina sama Muhammad Sena ya. Sabrina nggak ada ya? Ada, Ibu, tadi cuma Mana? barusan bentar keluar, Bu, karena sinyal. Oh gitu, oke. Oke, sudah saya simpan. Bismillah.